Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parasestika Bunga Permata Aisyah dengan NIM 4012 011018 dan bersama dua rekan saya yaitu Cindy Monica dengan NIM 4012 011004 dan Okta Purwasi dengan NIM 4012 011115. Nah, di sini kami akan menjelaskan tujuan pidana dan pemidanaan, asas-asas, sanksi pidana, dan pedoman pemidanaan dalam RUU KUHP tahun 2022. Baik, yang pertama ada tujuan pemidanaan, yang dimana tujuan pemidanaan ini untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Yang ketiga, ada menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dan yang terakhir, ada menumbuhkan rasa penyesalan dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana. Baik, dalam pasal 54 ayat 1, dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan A. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, B. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana, C. Sikap batin pelaku tindak pidana, D. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, E. Cara melakukan tindak pidana, F. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, G. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, H. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, I. Pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban, J. Pemaafan dari korban dan atau keluarganya. Selanjutnya ada ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukannya tindak pidana, serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya mengenai asas-asas. Paragraf pertama ada asas wilayah atau teritorial. Paragraf kedua asas perlindungan dan asas nasional pasif. Paragraf ketiga asas universal. Paragraf keempat asas nasional aktif. Pasal keempat, ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukannya. A. Tindakan pidana di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. B. Tindakan pidana di kapal Indonesia atau di pesawat udara Indonesia. Yang C. Tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau di kapal Indonesia dan di pesawat udara Indonesia. Pasal kelima, ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia yang berhubung dengan A. Keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan, B. Martabat presiden, wakil presiden dan atau pejabat Indonesia di luar negara, C. Mata uang, segel, cap negara, materai, atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia, D. Perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia, E. Keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan. Lalu pasal ke-6 ada ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Pasal ke-7, ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana.
Lalu pasal 8 ayat 1, ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ayat kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. Ayat ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam pidana denda paling banyak kategori 3. Ayat keempat, penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia. Setelah tindak pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. Ayat kelima, warga negara Indonesia di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sana saya akan menyampaikan materi selanjutnya tentang saksi yang ada di dalam RUU KUHP. Yang pertama adalah living law atau pidana adat. Dalam pasal 2 dan pasal 96 mengakui hukum yang hidup di tengah masyarakat sebagai acuan untuk mempidanakan seseorang sekaligus perbuatan termasuk tidak diatur dalam KUHP. Living law atau pidana adat dalam RKUHP berlaku selama sesuai nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum yang umum yang diakui masyarakat. Pasal ini juga berlaku hanya dalam kondisi tertentu dan tempat hukum adat tertentu tersebut hidup. Ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Ini demikian bunyi pasal 2. Materi kedua, pidana mati. Pemerintah sebelumnya mengusul agar pidana mati menjadi opsi terakhir yang ditentukan. Pidana mati menjadi ancaman alternatif dengan pidana penjara waktu tertentu, yaitu paling lama 20 tahun dan pidana penjara seumur hidup. Pidana mati juga dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun apabila memenuhi persyaratan. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan perbuatan terpuji, tindak pidana mati tidak dapat diubah menjadi hukum penjara seumur hidup dengan keputusan presiden. Pidana mati diancamkan sebagai alternatif supaya upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. 3. Penyerangan harkat dan martabat presiden dalam wakil presiden. Ketentuan soal penyerangan atau menghina presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 218 sampai dengan 220. Pasal itu menyebut setiap warga menyerang yang menghina presiden dapat dipidana 3,5 tahun. Pasal tersebut merupakan delik aduan. Artinya, penuntutan bisa dilakukan hanya dilaporkan oleh presiden atau wakil presiden. Tindak pidana sebagai dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 219 dapat berdasarkan aduan sebagai dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden. Yang terakhir, memiliki kekuatan gaib. Pidana ini masuk dalam delik material. Artinya, seseorang dapat dipidana karena perbuatannya menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental, atau fisik seseorang. Pemerintah mengakui tindak pidana ini merupakan tindak pidana baru khas Indonesia yang perlu dikriminalisasi karena sifatnya sangat kriminologi atau dapat menyebabkan tindak pidana lain. Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya
dapat menimbulkan penyakit, kematian atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1,5 tahun. Baik, yang terakhir ada pedoman pemidanaan, yang dimana dalam pasal 53 ayat 1, dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ayat 2, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdapat pertengahan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Dalam pasal 54 ayat 1, dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan a. bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana, c. sikap batin pelaku tindak pidana, d. tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, E. cara melakukan tindak pidana, F. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, G. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, H. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, I. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, J. pemaaf dari korban dan atau keluarganya, K. nilai hukuman dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, ringannya perbuatan keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindak pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang pedoman. Pasal 55, setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasar alasan pemidanaan pidana jika orang tersebut telah sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alas peniadaan pidana tersebut. Terdapat dalam paragraf 3 pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif. Terdapat dalam pasal 54. Dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif. Penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan lebih harus diutamakan jika hal itu dipertimbangkan sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Sekian, terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, mungkin hanya ini yang materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.